Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan juga taslim kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba dari Allah dan sebagai umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak putus-putusnya kita memuji atas keagungan Allah dan kemuliaan Rasulnya. Dan inti daripada semua perilaku pemujian dan juga rasa syukur kepada Allah itu adalah bagaimana kemudian kita menjadi Islam, menjadi insan yang memahami Quran dan juga hadits dengan baik dan belajar untuk merealisasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Sahabat sekalian, saya mengulang kembali tema yang pernah dulu saya bahas beberapa saat yang lalu bersama seorang pendeta, di mana tema kali ini itu bukan ditentukan oleh saya. Tema ditentukan oleh lawan debat saya, sang debaters, di mana tema itu tidak disiapkan jauh-jauh sebelum diskusi atau debat. Tapi nanti pada saat debat baru disampaikan bahwa debatnya temanya seperti ini. Tahu-taunya membahas tentang esensi konsep ketuhanan, di mana jelas Tuhan kita tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Itu sudah merupakan sebuah kata kunci ya. Lalu kemudian ada hal yang menggelikan di sini sahabat-sahabat sekalian. Ketika sang debaters ya ditabrak dengan pertanyaan yang mematikan, itu seketika dia banting setir dengan mengatakan Yesus itu tidak mati. Karena dia tidak bisa menjawab apa-apa. Kalau dia mengatakan Tuhan itu tidak pernah menjadi mayat, berarti Yesus itu adalah bukan Tuhan. Sementara konsep imannya Yesus itu adalah Tuhan. Mau tidak mau dia harus mengatakan Yesus tidak pernah mati dengan berbagai macam asumsi. Meskipun semua lembaran-lembaran daripada kitab perjanjian baru itu muatannya adalah mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia adalah sang maha pencipta yang datang dalam rupa manusia kemudian mati dibunuh oleh orang-orang yang menolak ajarannya. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari perdebatan ini. Yang pertama, kita mengenal esensi sang pencipta, Tuhannya Zulkifli, Tuhannya sang debaters atau Rudy Yohanes, dan juga Tuhan kita semua. Meski mereka tidak menyembahnya, esensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ternoda dan tidak berhenti menjadi Tuhan. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita melihat sang debaters yang begitu banyak orang mengenalnya mengkafirkan pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu mati. Artinya secara tidak langsung dia mengiyakan Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 157 dan 158. Dan juga peneguhan daripada surah An-Nisa ayat 171. Artinya bahwa Rudy Yohanes ini selangkah menuju hidayah. Karena dia tidak lagi mengimani Yesus itu mati. Tidak mengimani Yesus itu lagi bangkit. Tetapi yang namanya orang kufur, lagi-lagi yang dikatakan mati di dalam kitabnya, yang diterangkan dalam 4 kitab kanonik, itu ternyata hanya merupakan pingsan atau tidur. Ini adalah merupakan sifat kemunafikan, jadi komplit sudah, udah kafir, munafik juga dia rupanya. Mungkin ini sebagai pengantar para sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran yang baik. Saya hanya ingin mohon kepada semua sahabat-sahabat saya supaya channel Zuma Official itu mohon supaya di subscribe ya, di share supaya lebih banyak mengenalnya, supaya kendaraan-kendaraan kita dalam berdakwah itu semakin banyak, semakin dikuatkan. Karena tidak ada yang bisa menjamin ya, channel daripada Zulkifli Abbas itu akan bertahan lama. Karena sudah banyak orang-orang yang merasa dengan kehadiran channel Zulkifli Abbas itu mereka tidak nyaman, mereka terganggu. Mereka merasa kehadiran channel Zulkifli Abbas berbarengan dengan para subscriber yang begitu luar biasa, wow gitu, dengan semangat berapi-api ya, membuat tetangga kita itu kepanasan. Sehingga untuk mengantisipasi itu para sahabatku sekalian, mungkin ada baiknya
kita mendukung channel pendamping sebagai sebuah kendaraan yang ya boleh dibilang cadangan, yang kalau misalnya Zulkifli Mabas ini mengalami hal yang sama dialami dengan teman-teman kita yang lain, di mana kemudian channelnya menghilang seperti lenyap dimakan tuyul, maka kita tidak akan kehilangan arah karena kita masih ada channel satu, yaitu Suma Official. Sekian dari saya para sahabatku sekalian. Saya doakan mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat bersama dengan keluarga. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton dimanapun Anda berada, baik di Bamtri Channel, di Sang Debater, maupun di Zulkifli Mabas atau Zuma Official. Kembali bertemu dengan debater handal, baik dari kristolog muslim maupun apologet Kristen. Malam hari ini kita kedatangan dua debater yang sangat handal. Di pihak muslim adalah akhina Zulkifli Mabas, yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau dengan argumen-argumen yang sangat tajam, menusuk, ya, membuat kita merinding. Dipertemukan dengan sang debater yang juga tak kalah hebat selama ini kita kenal di channelnya. Kalau dilihat dari jumlah subscriber, ini dua debater ini sama-sama kuat ya. Dimana sang debater sekarang sudah 90.000 subscriber dan akhina Zulkifli Mabas itu sudah 86.000 subscriber. Masya Allah, ini insya Allah akan menjadi debat yang sangat menarik. Kita simak ya. Dengan tema malam hari ini diajukan sendiri oleh Bang Rudi Yohanes atau sang debater, yaitu konsep Tuhan Islam dan konsep Tuhan Kristen. Di mana aturan debat ini, Ikhwan Fillah, penonton dimanapun Anda berada, sama seperti debat-debat sebelumnya, yaitu ada opening statement, kemudian battle, dan tidak ada closing statement. Begitu. Opening statement kita berikan waktu 5 menit kepada masing-masing narasumber. Kemudian setelah itu bertanya 2 menit, menjawab kita berikan waktu selama 7 menit. Kalau mau dihabiskan 7 menit, oke. Tidak dihabiskan juga tidak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai, kita tanyakan dulu, gimana Akhi Zulkifli Mabas? Sudah siap, Akhi? Sudah, insya Allah. Insya Allah. Baik. Saya jelas kan? Bang Rudi Yohanes? Siap. Jelas. Bang Rudi Yohanes siap ya, Bang ya? Siap. Oke. Baik, untuk memulai perdebatan ini, kita akan minta dulu kepada sang debater atau Rudi Yohanes untuk memberikan opening statement dalam perdebatan ini dengan tema konsep Tuhan menurut Islam dan menurut Kristen. Silahkan ya. Bang Rudi Yohanes, waktu 5 menit meluncur seiring dengan Abang Rudi berbicara. Oke, terima kasih ya. Waktunya belum di setel itu, biasanya ada. Mana dia? Halo Bang Tri. Oke. Ya. Sudah? Silakan Bang. Nanti waktunya akan muncul. Silakan. Sip. Saya akan memperkenalkan Tuhan yang saya sembah. Bahwa Tuhan yang saya sembah sudah menjelaskan jati dirinya siapa. Sejak Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya manusia ini yang mengambil rupa dan gambar Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil rupa dan gambar manusia. Itulah sebabnya ada perkataan bahwa teksmu hilangkan itu Bang Tri karena menutupi wajahku. Teks itunya, bannernya. Ya, itulah sebabnya ada perkataan kalau di dalam Kristen bahwa Tuhan berbicara, Tuhan melihat, Tuhan mendengar,
Tuhan berjalan dengan tangannya. Itu semua ada di dalam diri manusia. Bukan berarti Tuhan mengambil manusia, ya, tetapi manusia yang mengambil citra Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan marah, semua ada ya. Nah, itulah Tuhan yang saya sembah. Nah, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, dia bukan Tuhan yang mati. Nah, bagaimana kami juga bisa menjelaskan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup? Kita bisa melihat bahwa Tuhan yang saya sembah itu maha hadir, ada di mana saja. Bahkan sekarang di dalam diri semua, misalnya manusia ini 1 miliar, di dalam diri 1 miliar itu Tuhan kami ada, kan? Dan bahkan sekarang diutus namanya Roh Kudus. Nah, kemudian yang menjadi sering problem adalah Yesus. Orang tidak paham bagaimana ketuhanan Yesus. Saya tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah lari dari Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Maka sering saya membuat perumpamaan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Zaman dahulu orang bertelepon, ya kan? Maka yang didengar adalah suara. Contoh, saya contohkan ya, seperti ini. Ini anggaplah ini telepon. Hai Zul, saya bilang. Atau hai Bang Tri, datang Bang Tri. Hai Bang Rudi. Kenapa kamu mengatakan saya Bang Rudi? Karena kamu mengakui suara saya itu adalah si Rudi sebagai pengganti wujud saya, ya kan? Demikian Musa, ketika mendengar suara Tuhan, dia pasti akan berkata, ya Tuhan, kapan Tuhan tidak ada. Kita memandangnya dari sudut Musa. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, maka firman itu adalah Tuhan. Demikian juga saya, ketika saya tadi berbicara begini, suara saya sedang bersama-sama saya ini. Maka si Bang Tri bisa mengatakan, ya Rudi. Kan demikiannya, tidak dibilangnya, ya Zulkifli Mahbas, tidak, tapi Rudi. Kemudian, Tuhan Musa, Ulangan 18 ayat 18. Tidak mau lagi aku melihat engkau Tuhan, karena dia tidak sanggup melihat wajah Tuhan. Selama ini dia hanya mendengar suara Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan bisa dilihat di dunia. Ulangan 16, 18, Ulangan 18 ayat 16, 18 itu ya. Maka Tuhan hadir di dalam dunia. Dalam bentuk siapa? Itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Bukan Tuhan itu yang langsung jadi manusia begitu ya sehingga surga kosong, tidak. Sama dengan ketika saya mengirim citra saya ke hadapan kalian. Bukan berarti kursi saya yang asli di pohon Natal ini kosong, tidak. Saya tetap ada, citra saya bisa sampai sama kalian. Demikian juga Tuhan, surga tetap ada. Yang diutus itu adalah firman menjadi manusia. Suara Tuhan menjadi manusia, menjadi ya. Nah, bukan jadilah, bedakan jadilah dengan menjadi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, sama seperti digital saya. Dia tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari saya yang mengucapkan. Ya kan? Aku dan si Rudi adalah satu katanya. Tetapi perumpamaan saya ini memang masih memiliki keterbatasan. Tetapi saya bisa menjabarkan bahwa perumpamaan saya ini tingkat kecanggihannya sudah lumayan bagus. Apalagi tingkat kecanggihan Tuhan. Saya pernah menonton film Aurora yang dikirim ke hadapan si Zulkifli itu asli 3 dimensi. Begitu ditempeleng dia terasa sakit 3 dimensinya. Sementara saya yang jauh tidak sakit. Ya, itu udah lebih canggih lagi nanti itu pemikiran manusia. Apalagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dia maha hadir, bisa kemana saja. Kalau dikatakan Tuhan yang kami sembah lebih kecil dari surga, iya. Kenapa? Karena Tuhan bertahta dalam kerajaan surga. Bukan berarti bentuk tubuh. Kemana kuasaan Tuhan bukan dilihat dari, wah berarti surga dong lebih besar dari Tuhan. Ya, namanya Tuhan dia di dalam surga. Tentu bisa dikatakan surga melingkupi, Tuhan berada di situ. Oke, terima kasih. Oke. Waktu 5 menit dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bang Rudi Yohanes untuk opening statement. Selanjutnya, mari kita dengarkan pula opening statement dari Akhina Zulkifli Mahbas. Siap, Akhi? Siap. Waktu meluncur seiring dengan Akhi berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara mengenai Allah, berarti kita berbicara mengenai Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Berarti kita bercerita tentang esensi
atau pribadi atau zat daripada Allah itu sendiri. Nah, berbicara mengenai Sang Pencipta, berarti kita tidak bisa berbicara mengenai oknum yang bisa digambarkan dengan wujud, meskipun dia itu ada. Maka pada malam hari ini saya hanya ingin membahas salah satu sifat daripada Sang Pencipta itu adalah bagaimana kemudian kita memahami makna daripada sifat al-awwal dan al-akhir, az-zahir dan al-batin. Nah, sahabat kalian, mengimani sifat-sifat Allah itu jelas merupakan salah satu rukun yang penting di dalam beriman kepada esensi Allah itu sendiri, yang mana memiliki 4 rukun. Yang pertama, beriman kepada eksistensi Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian beriman kepada uluhiyah, dan beriman kepada asma wa sifat, yaitu nama-nama serta sifat-sifat Allah. Tidak bisa dibayangkan, sahabat-sahabat sekalian, jika seseorang yang ingin menyembah kepada Sang Pencipta tetapi tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ia bisa terjebak di dalam kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang beriman itu minimal tidak bisa sempurna di dalam beribadah ketika dia tidak mengenal daripada sifat minimal nama daripada Sang Pencipta tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang menyangka bahwa Allah itu adalah Bapa dalam arti kata esensi yang melahirkan oknum baru, maka ketika ia memanggilnya dengan nama Bapa, Allah tidak akan memenuhi panggilannya, karena Bapa bukan panggilan untuknya. Dan itu merupakan kekufuran bagi umat Islam. Contoh lain, seseorang menyangka bila Allah menyenangi suatu perbuatan tertentu, misalnya perbuatan yang dianggap Islami, padahal tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka jelas itu adalah merupakan perbuatan yang dibenci dan buruk. Sebab Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam itu menerangkan ya, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah atau kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan secara baru dalam sebuah agama. Oleh karena itu, amat penting artinya memahami persoalan asma wa sifat secara benar dan ikhlas, untuk kemudian tujuannya meningkatkan kebenaran serta bobot keimanan kepada Allah, hingga memperkecil kemungkinan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan tentang tentang wujud daripada Sang Pencipta itu sendiri. Di dalam nama-nama Allah yang perlu dipahami kemudian adalah al-awwal, al-akhir, az-zahir dan batin, seperti yang saya katakan tadi. Jadi 4 daripada sifat ini atau 4 di antara nama ini ya, itu adalah merupakan nama-nama yang sangat indah. 4 nama ini lalu kemudian ditambah dengan nama Al-Alim, yang mana tersimpul dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Di situ jelas dikatakan bahwa huwa awwaluh wal akhiruh. Dikatakan dialah Allah, yang awal, yang pertama, yang akhir, wal akhir dan akhir. Al-Zahir, maksud saya al-akhir, yang akhir, kemudian az-zahir, yang atas atau yang zahir, dan al-batin yang paling batin, dan alim yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, kemudian para sahabat sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan dari Al-Irbad bin Syari'ah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak tidur sampai beliau itu membaca musabbihat. Musabbihat ini adalah surat-surat yang diawali dengan sabbah, dan beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda kemudian di dalamnya terdapat satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Lalu kemudian para sahabat, beliau juga mengatakan bahwa di dalam doanya dia senantiasa mengatakan, ya Allah, Engkaulah awal yang pertama, maka tidak ada satupun sebelummu. Engkau adalah akhir yang akhir, maka tidak ada satupun yang sesudahmu. Engkaulah az-zahir yang paling atas, maka tidak ada satupun yang di atasmu. Oke, Baik. terima kasih. Luar biasa, 5 menit dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Akhi Zulkifli Mabas. Bisa nggak Seperti HP-mu deh? ya. Gimana Akhi?
Oke, lanjut. Oke, 5 menit sudah dimanfaatkan oleh masing-masing debater. Selanjutnya kita masuk kepada sesi battle. Di mana di battle ini ada 4 kali bertanya dan 4 kali menjawab dari masing-masing pihak. Untuk battle ini kita awali dengan 1 pertanyaan dari pihak Muslim, karena tadi opening statement sudah diawali oleh Bang Rudi, maka pertanyaan diawali oleh Akhi Zulkifli Mabas. Sudah siap dengan pertanyaannya, Akhi? Bukan sebaiknya saya yang pertama bertanya, karena saya memulai statement opening. Oke, Ya. boleh. Baik, silakan. 2 menit pertanyaan meluncur seiring dengan pertanyaan Bang Rudi meluncur. Silakan. Oke, pertanyaan saya singkat saja. Tolong Zulkifli M. Abbas perkenalkan kepada kami apa sih firman Tuhan menurut Al-Quran. Ya, apakah firman Tuhan itu suara Tuhan langsung atau bagaimana? Itu yang saya mintakan ya. Dan kalau itu suara Tuhan langsung, tolong jelaskan berasal dari mana. Apakah dari mulut? Apakah dari gelombang di tepuk tangan gini atau bagaimana jadi gelombang, kita nggak tahu ya. Tolong jelaskan apa firman Tuhan menurut Al-Quran. Silakan. Singkat aja. Baik. Pertanyaan singkat dari Bang Rudi Yohanes kita akhiri. Apa firman Tuhan gitu ya? Maksud firman Tuhan di dalam Al-Quran. Bang Zuma, pertanyaannya sudah paham, Bang? Iya. Baik. Silakan dijawab 7 menit meluncur seiring dengan Bang Zuma berbicara. Silakan. Baik. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang dimaksud firman Allah itu adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, di mana sifat ini adalah kemampuan Allah untuk berkata-kata. Nah, kemudian sifat berkata-kata Allah inilah yang kemudian yang menyebabkan Allah itu menyampaikan pesan kepada manusia, baik itu melalui perantaraan malaikat ya, atau langsung terhadap utusan. Dalam arti kata langsung ini, dalam arti kata Allah memperlihatkan kepada utusannya akan apa yang Allah kehendaki terhadap umatnya. Nah, jadi Allah ini sifat kalam dengan pengertian bahwa lawan kata dari kata bisu. Jadi Allah itu maha berbicara, dalam arti kata Allah bukan esensi yang bisu. Allah maha berbicara sejak dahulu tanpa awal. Jadi dia itu adalah azali, bukan seperti manusia atau seperti makhluk yang baru bisa berbicara setelah sebelumnya ketika bayi tidak bisa berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berbicara sejak dahulu tanpa awal dan terus menerus maha berbicara tanpa akhir. Dengan kata lain, sifat kalam yang adalah merupakan unsur daripada firman itu sendiri, ini merupakan pengertian semacam sifat zatiyah, karena Allah Ta'ala itu terus menerus bersifat dengan sifat tersebut sejak dulu tanpa awal, yaitu azali ya, tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir, dan dia itu adalah abadi. Kalam dengan pengertian ini biasa disebut dengan jinsul kalam atau naulul kalam. Lalu kemudian yang kedua, sifat berbicara dengan pengertian sebagai lawan dari diam. Allah itu maha berbicara, dalam arti kata dia tidak diam. Allah Ta'ala berbicara kapan saja Allah Ta'ala kehendaki, dengan bahasa apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, dengan topik apa saja yang Allah kehendaki, dan dengan siapa saja Allah kehendaki dari makhluknya. Kapan Allah Ta'ala berbicara dengan Musa alaihissalam? Yaitu misalnya ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk berbicara dengan Musa. Nah, dan sebelum Musa alaihissalam itu ada, Allah Ta'ala telah berbicara kepada
orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalam Allah Ta'ala dengan pengertian kedua ini yang saya katakan tadi, itu sesuatu yang baru, namanya muhdats. Ya, tidak qadim dia. Karena Allah Ta'ala berbicara dengan topik tertentu, misalnya berbicara dengan kalimat A, setelah sebelumnya tidak berbicara. Jadi Allah itu memiliki sifat, yang mana sifat itu adalah al-kalam itu sendiri. Dan ketika, saya ngambil contoh, dan ketika Nabi Musa dalam surah Al-Araf ayat 147, ya, di situ ketika Allah datang untuk munajat dengan kami, ya, dalam firman-Nya itu dikatakan ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Allah, maksudnya gitu, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan kemudian telah berfirman kepadanya. Itu di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahwa dia berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan isi pembicaraannya tertentu ketika Musa alaihissalam datang pada waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, sifat kalam dengan pengertian semacam ini termasuk sifat fi'liyah. Karena perbuatan Allah Ta'ala berupa berbicara tersebut tergantung dengan kehendak masyiah daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Jika kemudian Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala berbicara. Dan jika Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara. Nah, kalam dengan pengertian ini kemudian disebut di dalam ajaran Islam disebut dengan afradul kalam atau ahadul kalam. Lalu kemudian saya simpulkan bahwa dalam masalah kalamullah itu biasa disebut kadibun nau atau hadits ahad, di mana artinya dulu tanpa awal, dan nau artinya jenis. Artinya Allah Ta'ala itu maha berbicara dalam arti tidak bisu. Dan Allah Ta'ala sejak dahulu tanpa awal itu maha berbicara. Dan seterusnya tanpa akhir. Allah tidak bisu. Jadi sifat kalam Allah bukanlah sifat yang baru bagi Allah. Tidak seperti sifat makhluk. Seperti makhluk yang dituhankan misalnya tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh sang yang mengutusnya untuk dia katakan dan dia sampaikan. Nah, sehingga pemahaman ini disebut kemudian jinsu kalamil qadimun. Jenis kalam Allah yaitu lawan dari bisu yang saya katakan tadi, qadim. Nah, sedangkan yang saya katakan tadi haditsul ahad itu perkara baru. Ahad kurang lebih dari arti satuan kalam. Ini adalah merupakan masing-masing firman atau kalimat yang kemudian diucapkan atau difirmankan oleh Allah Ta'ala yang mana ini adalah merupakan perkara baru. Karena Allah Ta'ala baru berbicara setelah Allah Ta'ala menghendaki untuk berbicara. Dengan kata lain, ketika saya diam, bukan berarti saya bisu, tetapi ada kemampuan pada diri saya untuk berkata-kata. Dan itulah yang disebut dengan al-kalam pada diri Allah. Jadi ketika Allah ingin menciptakan, ingin menyatakan keberadaannya, maka dia cukup dengan berkata. Untuk mengajarkan manusia bahwa dia itu ada, maka cukup dia berkata. Dan dengan berkatanya dia, maka tercipta apa yang dia kehendaki. Kun fayakun. Nah, dari situlah kemudian, dari proses ciptaan demi ciptaan inilah kemudian manusia mengenal bahwa Allah itu ada meskipun mata manusia tidak mampu melihat secara langsung. Baik. Waktu sudah habis 7 menit. Luar biasa jawaban dari Akhi Zulkifli Abbas seperti biasa dengan dalil-dalil yang memukau yang membuat kita terkagum-kagum. Selanjutnya, pertanyaan pertama dari Akhi Zuma untuk sang debater Bang Rudi. Silakan Akhi, 2 menit waktu Anda untuk bertanya kepada Bang Rudi. Sudah siap pertanyaannya? Saya yang bertanya? Iya. Oke, baik. Saya 10 detik aja bertanya. Untuk Bang Rudi, saya tertarik dengan paparan Anda tentang konsep yang Anda paparkan mengenai Sang Pencipta menurut konsep Kristen. Saya hanya ingin bertanya seperti ini. Apakah Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu pernah menjadi mayat? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan sangat ringkas, padat ya. Sudah jelas pertanyaannya, Bang Rudi?
Halo Bang Rudi? Oke, saya cukup jelas mendengarkan semuanya. Oke, cukup jelas. Silahkan Bang Rudi, 7 menit waktu Anda untuk menjelaskan dari pertanyaan Bang Zuma. Waktu meluncur sering dengan Bang Rudi berbicara. Silahkan. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan Tuhan yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Saya bukakan, sebentar, ini saya share screen. Ya, Yeskiel 33. Tolong admin di share screen aja itu Yeskiel 33 ayat 11. Ya kan? Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Artinya di sini Allah yang saya sembah itu mengakui dia hidup. Tolong di share screen. Ayat-ayat. Nah, setelah itu kita buka Ibrani 9. Sebentar ya, ini sudah saya siapkan. Maka saya share screen semua. Ini Ibrani 9 itu perjanjian baru, ucapan Rasul Paulus yang diilmai dari Roh Kudus. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di sini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap mengatakan itu Allah yang hidup. Dan ucapan Yesus sendiri di Yohanes 6 ayat 57. Ya. Karena koneksi agak putus-putus, biar saya bacakan. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa Bapa atau Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Nah, pertanyaan si Zulkifli, apakah Tuhan yang kami sembah itu pernah menjadi mayat? Kan demikian. Saya berkata bahwa Tuhan yang saya sembah tidak pernah menjadi mayat. Sekalipun kalian ada ayat mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan yang menurut pandangan saya bahwa kematian Yesus di kayu salib atau itu tidak adalah sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yang dimaksud di situ seperti kita melihat orang tidur. Hanya itulah cara yang bisa kita jelaskan. Jadi Yesus tidak mati tapi tidur. Nah, ayat ini diperkuat lagi dengan sebentar ya. Ini nih. Matius. Nah, kita bukakan ayatnya. Kalau bisa kian cepat. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi bahwa Yesus tidak pernah mati. Yang terjadi bagaimana? Kalau saya jelaskan, sisi kuburan itu ada 2. Sisi luar, itulah sebabnya di Bible itu dijelaskan secara detail bentuk kuburannya. Bentuk kuburannya tidak seperti kita sekarang. Katakan ini tanah, dikubur di bawah tanah. Ini misalnya mayat itu dikubur di bawah tanah. Tetapi dia seperti jenis goa, sehingga ada ruang di situ, sehingga ketika ditutup kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam goa, ya kan? Dan orang luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam goa, ya. Sehingga saya katakan Yesus seperti Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dilempar dari kapal, maka datang ikan menyambar. Dari atas kapal orang mengira bahwa Yunus sudah mati ditelan ikan, maka mereka meninggalkan. Karena kalau sudah dimakan, mana bisa lagi hidup, ya kan? Itu logika berpikir manusia. Tetapi faktanya, Yunus memberitakan setelah dia dimuntahkan, dia memberitakan kepada orang bahwa dia tidak mati, malah berdoa di dalam perut ikan, ya kan? Demikian juga Yesus. Yesus tidak mati. Ketika kubur ditutup, orang tidak tahu apa yang terjadi. Dia bangun. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini hanya bisa kita buat gambarannya ketika orang tidur. Orang tidur, dia seperti kehilangan nyawa. Itulah sebabnya Yesus sering membuat gambaran orang mati seperti orang tidur. Bahkan Tuhan dari dulu pun mengatakan tidur. Ya, dia menerimanya kembali. Bangun dia, suka-suka dia. Dia tidak mati. Demikian juga Yesus tidak mati. Karena sama seperti nubuatan Nabi Yunus katanya, itu harus digenapi. Ya.
saya tertarik dengan pernyataan Zulkifli bahwa Tuhan yang dia sembah berbicara, katanya geng, dan suara itu adalah firman. Firman itu katanya alfa dan omega, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah awal segalanya, ya kan? Maka Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan firman bersama-sama Allah, maka firman adalah Allah. Terserah Zulkifli mau menerima apa tidak. Tetapi yang mau saya jelaskan di sini bahwa surah Al-Ikhlas di ayatnya yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ternyata Allah itu kalau kita lihat dari keterangan Zulkifli bersuara dan dia tidak bisu. Sama dengan saya dong. Saya bersuara, saya tidak bisu. Dan Zulkifli tadi mengatakan sama seperti Zulkifli, dia bisa diam. Kalau dia ingin berbicara, dia bisa berbicara. Hanya perbedaannya, kata Zulkifli, apa yang diucapkan Allah itu jadi maka jadi. Kalau Zulkifli mungkin berkata jadi belum tentu jadi. Jadilah bakso, nggak jadi tuh. Ya. Tetapi yang mau saya tegaskan di situ firman atau suara Tuhan. Ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa Allah yang disembah Zulkifli adalah serupa dan segambar dengan manusia. Bahkan ada hadis menjelaskan hal ini, bahwa penciptaan ada itu serupa dan segambar. Ya. Mengenai hadis nanti kita lewatkan saja dulu. Saya lebih suka membahas Al-Quran. Dan Zulkifli sudah mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah bersuara seperti manusia, tidak bisu. Kalimat bisu itu hanya merujuk kepada makhluk. Kalimat bersuara juga merujuk kepada makhluk. Ya. Itulah sebabnya saya katakan berkali-kali firman Tuhan diakui Zulkifli juga adalah alfa dan omega. Selesai. Oke, itu yang mau saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dulu pintu saya sebentar ya. Oke, baik. Silakan Bang Rudi. Oke, kita tunggu Bang Rudi. Saatnya Anda mengajukan pertanyaan kedua. Ya, 2 menit. Tidak perlu saya kasih waktu ya, karena Ya. biasanya pertanyaan ini tidak terlalu lama. Ya. Silakan pertanyaannya, Bang Rudi. Ya, saya bertanya kepada Zulkifli, Tuhan yang kamu sembah, apakah Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Atau ada pilihan lain? Silakan, saya tidak membatasi. Oke, Saya itu ingin, pertanyaan. ya, kamu menjelaskan hal ini kepada kami semua. Silakan. Kalau bisa disertakan ayat Al-Qur'annya. Karena kalau nggak pakai ayat Al-Quran, itu namanya asumsi. Silakan. Oke, Baik, Bang Zuma, sudah jelas pertanyaannya. siap. Oke, silakan 7 menit siap. waktu antum untuk menjelaskan ya. Silakan. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat baik dari Bang Rudi. Apakah Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup? Satu hal yang perlu saya garis bawahi ya dari pertanyaan ini adalah bahwa saudara Rudi Yohanes itu tidak mengetahui bahwa aspek-aspek berdirinya ajaran agama Islam dari awal mula itu adalah pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan tentang akidah, di mana hal ini ditanamkan oleh Rasul Muhammad SAW sebelum mengajarkan syariat yang lain. Selama kurang lebih 13 tahun, Allah mengajarkan kepada kaumnya untuk mengenal ciptaan sembahan yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah Allah yang kami sembah itu hidup? Maka harusnya andai saja saudara saya Rudi Yohanes itu paham bahwa umat Islam itu menyembah Allah yang sama, yang telah menciptakan seluruh umat manusia. Ketika di dalam kitab-kitab sebelumnya dikatakan Allah itu hidup, maka itu sudah pasti Tuhan yang kami sembah itu adalah hidup. Tapi saya ingin menjawabnya secara perspektif Islam supaya terpuaskan. Jadi Allah pencipta seluruh makhluk, dia memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan itu adalah Allah Ta'ala sifat hayat, sifat hidup,
Sifat hidup bagi Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Kenapa? Karena sifat yang dimiliki oleh Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi apapun. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, la ta'khusuhu sinatu wala naum. Allah, ya, di dalam pemahaman para mutafsir terhadap ayat ini, Allah tidak ada sang yang disembah, sang pencipta yang berhak untuk diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, Al-Hayyu Al-Qayyum, dan terus menerus untuk mengurus makhluknya, dan tiada mengantuk dan tiada pula Dia tertidur. Itu jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat yang paling tenar di antara seluruh umat Islam. Lalu kemudian di dalam Ali Imran di ayat kedua, Allah juga menerangkan tentang Dia itu maha hidup. Allah tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayyu yang hidup kekal, Al-Qayyum terus menerus mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kemudian juga diterangkan di dalam surat Taha ayat 111. Di situ dikatakan bahwa dan semua wajah makhluk dengan berendah diri kepada Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup kekal, dan Al-Qayyum, Tuhan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Jadi ayat ini sangat jelas, Allah Al-Hayyu digabungkan dengan nama Allah, maka jelas Allah Al-Qayyum. Jadi nama Allah Al-Hayyu berarti maha hidup, memuat sifat hidup bagi Allah Ta'ala. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum berarti maha qayyumiyah. Ya, mohon nanti teman-teman yang ada di ini Geram Mualaf saya ditegur kalau ada yang keliru ya. Lalu kemudian dikatakan situ, ini Al-Qayyumiyah memuat sifat qayyumiyah bagi Allah Ta'ala, yang berarti berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya secara terus-menerus. Ya, itu yang saya harus paparkan kepada saudara, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Bagaimana mungkin kemudian Dia bisa menciptakan kalau Dia itu mati? Bagaimana mungkin dia bisa disebut Tuhan kalau Dia itu mati, tidak maha hidup? Jadi kalau ada Tuhan yang pernah mengalami mati meski sedetik, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Itu makhluk. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima Sang Pencipta pernah mati meski sedetik. Jadi kalau ada yang esensinya disembah, yang dikatakan pribadi lain daripada Allah, kemudian pribadi itu mempertontonkan cerita atau film di mana dia mati sejenak, apalagi sampai 3 hari, itu bukan Tuhan. Demi akal sehat, demi Allah, itu bukan Tuhan. Itu adalah hantu minimal yang seperti itu. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian, ya termasuk saudara Rudi, mempertanyakan tentang apakah yang saya sembah itu adalah Al-Hayyu, itu jawabannya. Apakah Dia hidup? Jelas Dia memiliki sifat Al-Qayyum, Al-Hayyu yang maha hidup dan kekal selama-lamanya untuk mengurus makhluknya. Lalu kemudian berapa menit lagi? 1,5 menit lagi. Di dalam sebuah hadits, ya, dikatakan begini, dari Umar bin Murrah, beliau berkata, aku mendengar Bilal bin Yasir bin Sa'id berkata, bapakku bercerita kepadaku, dan kakekku dia mendengar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa, ya kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha qayyumiyah, aku bertobat kepadanya, diampuni dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Ada beberapa dalil, ada beberapa hadis yang sahihah yang menerangkan
bahwa Sang Pencipta yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Sang yang Maha Hidup, yang mustahil mati meskipun hanya sedetik sekalipun. Ya, kembali yang saya katakan tadi, sifat Allah al-awwal, wal-akhiru, dan seterusnya, itu adalah merupakan rangkaian-rangkaian daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Dia awal, dia tidak memiliki akhir, dia tidak memiliki awal, tetapi dialah segala-galanya. Tidak ada yang mendahulinya, tidak ada yang akhir setelah dia. Maka kembali kepada dia maha hidup, dia maha kekal. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat tegas dan menggelegar ya, membuat kita semua terkesima ya, termasuk Bang Rudi sepertinya. Baik, waktu habis sayang sekali. Selanjutnya 2 menit pertanyaan, tidak perlu dikasih waktu. Silakan Akhi Zuma untuk bertanya kepada Bang Rudi Yohanes. Silakan Bang. Baik, saya kali ini bertemu dengan seorang debater yang sangat jujur ya, sahabat saya Bang Rudi, yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Artinya ketika diimani Yesus itu tidak mati, berarti dia tidak bangkit. Ketika Yesus itu tidak bangkit, berarti dia tidak menebus dosa. Ketika tidak menebus dosa, maka saatnya Kristen gulung tikar. Karena konsep daripada kekristenan itu berdiri di atas fondasi Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh, mati, menyerahkan nyawanya, ya, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau itu Anda pungkiri, satu, Anda berada di kubu saya, tidak mengimani Yesus itu mati. Lalu kemudian Anda mencoba menjadikan Yunus sebagai tanda-tanda. Betul. Jadi Yesus itu tidak mati. Nah, bagaimana dengan dalil-dalil dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu mati? Seperti misalnya di dalam Yohanes, Matius, dan hampir semua kitab yang sudah di kanon itu mengajarkan bahwa Yesus itu mati. Dan Anda akan diserang sama Kristen-Kristen lain ketika Anda mengatakan Yesus itu mati. Maka pertanyaan saya kembali adalah, apakah Tuhan itu yang mengutus Musa, yang disembah oleh para Bani Israel, itu pernah menjadi mayat? Silakan. Oke, pertanyaan yang baik. Sudah dipahami Bang Rudi? Oh, paham sekali. Oke, baik. Silakan Bang Rudi, 7 menit waktu Anda untuk menjelaskan. Waktu meluncur seiring dengan Bang Rudi menjawab. Silakan. Saya jelaskan ya, sebentar. Saya cari dulu ayatnya. Saya lupa-lupa juga ini karena banyak sekali. Ya. Ya. Waktu Sebentar. ditahan. Jalan terus, enggak, jalan terus saja. Enggak apa-apa. Sayang waktunya. Sayang waktunya Bang Rudi. Sebentar, enggak apa-apa. Nah, Rasul Paulus mengatakan, ini saya bukakan ya ayatnya di Roma, sebentar, Roma berapa ini? Roma 6. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Halo? Ya, silakan. Ya. Roma 6 ayat Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan ketika mengenai baptis, sama seperti Yesus katanya, kamu dikubur. Ketika dibaptis itu diperumpamakan seperti dikubur. Ya, dan kamu bangkit hidup kembali dengan lahir baru. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul mati? Tidak. Baptis itu dijelaskan Rasul Paulus sama dengan kematian Yesus. Arti bangkit di situ tidak harus dibunuh mati baru bangkit, tidak. Karena Yesus sudah mengatakan sendiri, ya, bahwa aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya apa? Di situ Yesus ingin mengatakan, sama seperti orang tertidur, sama seperti Lazarus. Semua orang mengatakan dia sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan tidak, dia tidur. Demikian juga Yesus tidak mati. Sama dikatakan Rasul Paulus, sama seperti baptis. Ya kan? Kamu dibaptis, saat itu adalah menggambarkan Yesus dikubur, katanya ketika diselam, ya, dan muncul kembali sama dengan bangkit, lahir baru. Sama dengan ketika Yesus berkata lahir baru, ada yang bertanya, loh, kok lahir baru lagi Tuhan? Kami kan sudah dilahirkan.
Apakah kita mengatakan lahir itu harus dari rahim lagi kembali? Tidak. Bisa dipahami ya. Jadi saya tetap berpedoman kepada Matius tadi, di mana dikatakan bahwa sama seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mau ada Kristen suka kepada saya, mau ada Kristen memusuhi saya karena ayat itu, saya tetap berdiri teguh pada pendirian saya. Yesus tidak pernah mati secara fisik. Ya, sama seperti dibaptis, Rasul Paulus mengatakan, orang dibaptis tidak pernah mati secara fisik. Tidak pernah itu. Itulah yang mau dijelaskan Rasul Paulus. Memang dikatakan kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Betul. Orang melihat Yesus dari luar goa, wah sudah diturunkan, mati, dimasukkan ke dalam goa, dikubur. Itu mati kan? Sudah itu tidak dia bangkit. Oh hidup, berarti bangkit begini. Dari dalam kubur Yesus tidak pernah mati. Jadi ada dua wilayah ya, wilayah dalam kubur dan wilayah luar kubur. Semua kalimat ungkapan yang mengatakan Yesus mati dan bangkit itu dari luar kubur. Tidak dari dalam kubur, kecuali pada saat itu dipasang CCTV dan kita lihat Yesus mati, dikabarkan misalnya jam modern sekarang, betul, maka saya akan meninggalkan Tuhan seperti itu, Tuhan yang mati. Ini ucapan saya. Jika betul Tuhan Yesus itu mati di dalam itu tidak seperti Yunus, saya tinggalkan Tuhan itu. Berarti kau bukan Tuhan, bisa mati. Nah, saya sering membuat perumpamaan kepada orang mengenai YouTube video call ini sekarang ini. Saya buat gini, dia mati. Apakah saya yang asli mati? Tidak. Apakah dia mati permanen? Tidak, saya hidupkan kembali. Sama seperti orang tertidur. Hanya tidur, habis itu bangun. Tidak ada masalah. Nah, saya tertarik dengan ucapan Zulkifli M. Abbas bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Artinya Zulkifli M. Abbas tetap menyatakan Al-Ikhlas ayat 4 tidak ada yang setara dengan dia. Ternyata manusia mengambil rupa Allah harus kamu akui, tidak bisa kamu tiadakan. Saya tidak mengatakan pencipta ini, saya ingin mengetahui ternyata bahwa Allah yang kamu sembah adalah memberi rupanya kepada manusia, bahwa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kebenaran itu di Kejadian 1 ayat 26 tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Mau kamu bilang Allah itu adalah zat, silakan. Tetapi pada intinya kamu sudah mengakui bahwa Allah yang kamu sembah adalah Allah yang hidup. Hidup itu hanya ada diberikan kepada makhluk. Makhluk hidup dan makhluk mati. Tidak ada yang lain. Dan sifat itu kamu bilang ada pada Allah. Dan itu ada pada manusia juga. Manusia memiliki sifat hidup dan sifat mati. Lebih hebat manusia, bisa hidup, bisa mati. Kan demikian kalau kita bilang dua sifat ini. Tetapi kamu bilang hidup. Al-Quran juga menjelaskan. Semua yang memiliki jiwa atau sumber kehidupan itu adalah jiwa. Itulah sebabnya di surah Maryam ayat 17. Dikatakan Allah mengutus roh kami katanya. Kepada Maryam. Mengapa Allah mengakui dia memiliki roh? Yohanes 6 ayat 63 tidak terbantahkan bahwa rohlah yang menghidupkan. Bible itu adalah kitab suci paling sempurna menurut saya. Ya, selain saya memang masih mempercayai, saya kan lagi mencari bahwa Al-Quran juga kitab paling sempurna, tidak diedit-edit, tidak terjemah, paling lengkap. Dan si Zul malam ini sudah membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu serupa dengan makhluk yang dia ciptakan. Tidak boleh dibantah. Itulah sebabnya Bible Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itulah sebabnya isi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Maha mendengar, terserah bentuk pendengarannya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi dia mendengar seperti manusia mendengar. Dia bersuara, artinya suara yang keluar atau gelombang yang keluar memiliki arti. Sama seperti kita manusia, terserah bagaimana cara mengeluarkan suaranya kita nggak tahu. Karena kita tidak pernah melihat wujud Tuhan. Dia Maha melihat, sama seperti manusia melihat. Terserah bagaimana bentuk mata atau bentuk penglihatannya, tetapi dia melihat. Ya Jul, terima kasih. Malam ini kamu sudah membuktikan bahwa Allah yang kamu sembah itu tidak beda dengan manusia ciptaannya. Karena di kitab suci kami dijelaskan itu, bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Itulah sebabnya ditaruh kepada Allah memiliki tangan,
berbicara, melihat, mendengar. Ada itu semua yang ada di dalam diri manusia. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sekian terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga di sesi battle ini dari pihak Kristen, Bang Rudi. Sudah siap pertanyaannya, Bang? Siap, siap. Silakan, tidak pakai waktu. Silakan bertanya. Saya mau bertanya kepada Zul. Zul mengatakan bahwa firman Allah itu kalau dia ingin jadi maka jadilah. Tolong tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terserah, entah terang, daratan, entah apa, silakan. Jangan diambil ayat bahwa penciptaan Adam, Nabi Isa seperti penciptaan Adam. Maka Allah berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ternyata tidak, 9 bulan ada proses. Tidak langsung jadi. Carikan saya ayat sebagai bukti bahwa Allah yang Zul sembah, seperti yang Zul klaim, jadi maka jadilah. Satu ayat, silakan. Baik, pertanyaannya sudah cukup dipahami, Bang Zuma? Baik. Silakan, 7 menit waktu Bang Zuma menjawab. Waktu meluncur seiring jawaban meluncur. Silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah itu disebut sebagai Maha Pencipta. Jadi ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka apa yang diucapkan oleh Allah kemudian itu akan tercipta sesuai apa yang dikehendaki. Adapun mengenai proses ya daripada ciptaan Allah itu sendiri, ya tergantung daripada bagaimana kemudian Allah itu menciptakan ciptaannya. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengatur. Nah, kembali pada pernyataan saya di awal tadi, bahwa Allah itu yang kita sembah diperkenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa esensi yang akan diajarkan, yang diperkenalkan kemudian kepada orang-orang jahiliyah, pada jazirah-jazirah Arab kala itu adalah Sang Pencipta yang telah mengutus nabi-nabi, yang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, mengajarkan kepada Abraham, dan itulah esensi yang Rasulullah Muhammad SAW kemudian perkenalkan kepada umatnya. Jadi bukan Tuhan baru, tetapi Tuhan yang kemudian sama yang diajarkan oleh para nabi. Nah, kaitannya dengan kalimat kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka itulah yang tercipta. Nah, prosesnya apakah langsung jadi? Ya. Maksud daripada kun fayakun itu adalah ketika dia menginginkan sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Selalu berproses. Dia akan terjadi seperti apa yang dikehendaki. Contoh. Ketika dia datang, maksud saya ketika kalamnya datang, ketika firmannya datang kepada Maryam. Malaikat Jibril datang kepada Maryam. Maryam, kamu akan hamil. Menghamilkan seorang anak yang kelak menjadi nabi bagi Bani Israel. Apakah kemudian ketika Allah berfirman, engkau akan hamil, lalu kemudian ternyata tidak hamil? Faktanya hamil kan? Melahirkan seorang anak dan dia menjadi nabi bagi Bani Israel. Ketika Allah ingin menjadikan bumi, apakah bumi ini tidak tercipta? Tercipta. Ketika dia hendak menciptakan Adam, ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya hendak menciptakan sosok makhluk bernama manusia yang kelak menjadi pemimpin di antara seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Pertanyaannya, kun fayakun itu terjadi apa kagak? Terjadi. Prosesnya itu berada pada esensi pribadi Allah. Kita tidak punya hak untuk mengatur dia. Kenapa harus 1 hari, kenapa harus 3 hari? Nah, kalau kita ingin memahami ya, lebih jauh,
Bagaimana kemudian implementasi daripada kun fayakun ini? Coba kita lihat di dalam surah Al-Ma'arij ada, terus kemudian banyak surah dalam Al-Quran yang menerangkan seirama dengan apa yang diterangkan kemudian di dalam kitabnya saudara Sang Debaters ini ya, Bang Rudi Yohanes, di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Di situ dikatakan kamu tidak boleh lupa bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 bulan. Satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 bulan, 1000 tahun bagi manusia. Maaf. Nah, coba kita lihat kitab Kejadian. Bang Rudi boleh bangga ketika Tuhan yang adalah Tuhan yang kami sembah juga, yang berfirman kemudian dituliskan oleh Musa, jadilah terang, maka jadi terang. Apakah seketika itu jadi terang? Tidak. Menunggu waktu satu hari yang ukurannya 1000 tahun. Terkecuali Anda ingin membatalkan 2 Petrus 3 ayat 8. Bahwa Tuhan itu punya masa. Ketika dia memproses penciptaan, maka proses ciptaan itu satu hari menurut hitungan Tuhan. Dan itu justru 1000 tahun bagi manusia. Sangat jauh lamanya. Karena Nabi Isa alaihissalam cuma 9 bulan. Tuhan menciptakan satu hari 1000 tahun untuk menciptakan matahari. Jadi jangan disalahartikan kun fayakun itu kemudian Anda ingin menggambarkan kitab Kejadian Anda. Jadi terang, kemudian langsung jadi. Ingat prosesnya. 1000 tahun lamanya. Baru kemudian berpindah ke hari kedua. Meskipun pada hakikatnya Kejadian ayat 1, ayat 2, ayat ketiga, hari keempat barulah kemudian matahari itu diciptakan. Jadi begitu lamanya menunggu sampai 4000 tahun. Kemudian yang perlu dipahami, matahari cahayanya sudah ada pada hari pertama. Penciptaannya nanti 4000 tahun kemudian, yaitu hari keempat. Kalau Isa alaihissalam diciptakan 9 bulan, proses normal, sunatullah seperti itu. Jadi makna daripada kun fayakun itu bukan berarti jadilah Rudi Yohanes. Kun fayakun. Ditunggu sampai kiamat dunia, Rudi Yohanes itu tidak tercipta. Berarti Allah tidak mensifati sesuai dengan apa yang disifatinya, yaitu Maha Pencipta. Lalu kemudian, ya, sahabat-sahabat sekalian ya, termasuk abang saya Rudi ini, saya belum bisa nerima gitu loh. Ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak mati gitu. Ya, saya baru kali ini mendengarkan ada Kristen yang begitu berani mengatakan Yesus itu tidak mati. Apa karena Anda sudah dikejutkan dengan tanda-tanda Yunus? Yang ketika Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda-tanda. Dan cukup bagi mereka tanda-tanda Yunus. Lalu kemudian Yunus terbukti ternyata dia tidak mati di dalam perut ikan. Oke, waktu habis. Selanjutnya pertanyaan dari Akhi Zuma untuk Bang Rudi. Pertanyaan ketiga ini Akhi Zuma, silahkan. Oke, baik. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus tidak mati, lalu kemudian Matius 27 ayat 50, dan juga Yohanes 19 ayat 30, kemudian Markus 15 ayat 37, sorry. Lalu kemudian kitab Lukas juga menerangkan di dalam Lukas 23 ayat 46, di mana di situ diterangkan bahwa napas Yesus berhenti. Lalu kemudian, coba Anda dengarkan ini. Konsep yang paling hebatnya, Galatia 1. Galatia 5 ayat 1. Ya. Bahkan dikatakan di dalam dalil-dalil surat-surat Paulus itu diantaranya adalah dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dimerdekakan dari hukum Torah. Ya, dengan adanya Yesus mati, maka kita dimerdekakan, dibebaskan dari aturan Tuhan, dan berdirilah tegak, dan jangan pernah lagi mau diperhamba, diperbudak dengan kuk penghambaan. Nah itu artinya Paulus mengajarkan dengan tegas. Bertanya loh, bukan menjelaskan, bertanya, jangan lupa. Ya itu dia makanya.
Yesus menerangkan dengan tegas bahwa Paulus menerangkan tegas bahwa Yesus itu mati gitu. Mati itu adalah keluarnya ruh dari jasad. Pertanyaannya, Kalau Anda tidak mengatakan itu, berarti Anda membenarkan surah Maryam yang mengatakan sungguhnya Isa itu tidak mati, tetapi yang mati itu adalah orang yang diserupakan. Dan Anda mengatakan Isa tidak mati, berarti Anda selangkah menuju Muslim. Pertanyaan saya, Anda melaporkan Tuhan, 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 Yesus Tuhan. Benarkah Tuhan itu pernah menjadi mayat meski satu detik? Meski sedetik, pernahkah Tuhan itu menjadi mayat? Silakan. Baik, pertanyaannya jelas Bang Rudi. Pernahkah Tuhan menjadi mayat? Itu pertanyaannya. Ya, silakan. Waktu 7 menit meluncur seiring dengan Bang Rudi menjawab. Silakan Bang Rudi. saya sudah menjawab itu berkali-kali. Apalagi yang mau saya jelaskan. Sekarang saya buat perumpamaan seperti ini. Saya kirim visual saya kepada si Zulkifli. Saya buat gini, mati. Bagi si Zulkifli saya mati. Tetapi bagi saya tidak mati. Ini bangkit. Apakah saya mati? Kan tidak. Ini, saya buat dia mati beberapa detik. Apakah saya mati? Tidak. Jadi mati di situ bukan seperti mati kita, tetapi tertidur. Sama ketika Yesus mengatakan Lazarus, Yohanes 11, dia tidak mati. Dia hanya tertidur dan terbukti. Oke, selesai. Saya tidak bisa panjang-panjang. Apa mau saya panjangkan? Memang Yesus tidak mati. Di Matius tadi juga dijelaskan nubuatan itu. Matius berapa tadi? 6 atau berapa? Bahwa seperti Yunus di dalam perut ikan. Selesai. Tidak ada yang mau dipermasalahkan lagi. Kalau dibilang Zulkifli, Rasul Paulus mengatakan apabila Yesus tidak mati maka tidak ada kebangkitan. Betul. Dari sudut si Zulkifli ini mati. Dari sudut Rasul Paulus, Yesus mati karena dia di luar kubur. Tapi di dalam kubur siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi Yesus mengatakan, hei murid-muridku, aku seperti Yunus di perut ikan. Kalian biar paham. Kata Yesus kan, itulah yang terjadi. Oke. Sekarang Zulkifli, kamu tidak bisa membedakan itulah hari pertama dengan Tuhan menciptakan satu hari. Bedakan. Contoh, saya kehilangan pensil ini. Saya bilang itulah pada hari Senin. Bukan satu hari itu, oh jangan itu kehilangan ya. Contoh, saya mencangkul. Saya cangkul, saya tanam ubi. Saya mengerjakannya hari Senin. Itulah hari Senin, saya kerjakan mencangkul itu. Bukan berarti seharian saya 24 jam mencangkul, menanam ubi, tidak. Bedakan, Alkitab itu adalah kitab suci dari Tuhan langsung. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itulah hari pertama. Bukan dikatakan satu hari Tuhan bekerja, tidak. Itulah hari pertama. Dijelaskan di situ bahwa itulah hari pertama. Bedakan ya. Satu hari Tuhan bekerja seperti kau kutip itu 1000 tahun bagi manusia. Bukan itu. Tetapi itulah hari pertama. Ketika Tuhan menciptakan terang, disebutlah itu hari pertama. Bukan berarti dikatakan di ayat itu satu hari Tuhan menciptakan. Itu ada di Al-Quran. 1 masa, 2 masa, 4 masa. Kalau yang Zulkifli jelaskan itu adalah nubuatan, bukan firman. Kun fayakun, berfirmanlah Allah jadi makalah jadi. Kalau nubuatan, hari ini dijelaskan 1000 tahun lagi terbukti. Hari ini dijelaskan 2 menit atau 10 jam terbukti. Artinya nubuatan itu adalah menjelaskan yang akan terjadi ke depan. Itu bedanya. Contoh, ketika Yesus mengatakan, pergilah kamu di pintu gerbang kota, kamu akan menemukan keledai terikat. Jika nanti ada orang datang bertanya, belum terjadi. Tetapi terjadi kemudian. Itu nubuatan. Di dalam ajaran Kristen itu nubuatan. Tetapi kalau firman Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Itulah hari pertama. Bukan dikatakan satu hari Tuhan menciptakan terang. Nggak ada. Terus Zul mengatakan pada hari keempat baru dibuat benda penerang. Sementara hari pertama sudah dibuatkan terang. Dari mana sumbernya? Ini juga satu kekeliruan menurut ajaran Kristen. Sumber terang itu bukan dari matahari, tetapi dari firman Tuhan. Itu yang mau dijelaskan di situ. Karena matahari tidak mampu menerangi seluruh jagat raya segala macam-macamnya ini. Bahkan menerangi surga pun dia tidak mampu. Karena di surga nanti tidak ada matahari, tetapi terang. Dari mana? Dari terang Tuhan. Di Pewahyu dikatakan, Tuhanlah sumber terangnya, dan
anak domba itu juga sumber terang. Yesus adalah firman Allah. Kalau si Zulkifli mengatakan, dari mana sumber cahaya matahari? Dari inti matahari misalnya. Dari mana inti matahari? Dari ciptaan Tuhan. Kan Tuhan sumber terang itu. Tuhan yang menciptakan terang. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukan sumber terang itu dari matahari. Itulah sebabnya di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita. Kenapa dikatakan di sana gelap gulita? Dari mana sumber gelap? Orang mengatakan tidak ada sumber gelap. Sumber terang yang ada. Alkitab menjelaskan bahwa Allah bertahta di kerajaan sorga. Dan sumber terang di sorga dari Allah. Artinya Tuhan menutup selubung sorga. Sehingga cahaya Tuhan hanya berada di sorga. Sehingga di luar sorga gelap gulita. Itu dijelaskan di Pewahyu bahwa Tuhan adalah sumber terang. Jadi jelaslah bahwa Bible itu adalah kitab suci sebetul-betulnya kitab suci. Dan malam ini lagi-lagi kita mendengarkan bahwa Zulkifli tidak bisa membedakan firman Tuhan kun fayakun dengan nubuatan. Nubuatan itu akan terjadi beberapa saat kemudian, tetapi kun fayakun jadi maka jadilah. Itulah sebabnya dia kesulitan memberi satu ayat di mana Allah SWT mengatakan, jadilah terang maka jadi, atau jadilah daratan, atau jadilah ini segala macamnya, maka jadi. Tidak akan kalian temukan, karena Zulkifli nggak mampu mengulas. Oh maaf, karena si Zulkifli, mungkin nanti yang lain saya tanya, siapa tahu mereka menemukan ya. Untuk malam ini si Zulkifli tidak mampu menemukan. Ya kawan-kawan ya. Jadi Zulkifli, di dalam Kristen itu jelas, itulah hari pertama dikatakan. Bukan satu hari Tuhan menciptakan, tidak. Ya, memang betul kamu bilang Tuhan itu mempunyai sebuah proses, tapi prosesnya tidak lama-lama. Jadilah terang maka jadi, ya kan? Cuman manusialah yang dibentuk Tuhan dengan tangannya. Kenapa dibentuk Tuhan dengan tangannya? Karena dikatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka Tuhan menciptakannya dengan teliti. Itulah sebabnya Tuhan tidak langsung kul wayakun jadilah manusia, tidak. Tetapi dibentuk dulu. Setelah dibentuk, baru ditiupkan napas Tuhan ke dalam dirinya. Itulah roh Tuhan. Itulah sebabnya, baik di Al-Quran maupun di Bible dikatakan, semua yang hidup memiliki jiwa. Itu, kalau si Zulkifli paham ya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja. Halo? Ya, masih ada waktu Bang, 20 detik. Ya, masih. Enggak. Ya, Nggak tidak apa. dimanfaatkan dengan baik ya oleh Bang Rudi. Silakan waktu Anda terakhir ya untuk bertanya kepada Bang Zulkifli Mabas. Silakan Bang Rudi, pertanyaan terakhir. Kepada Zulkifli ya. Oke. Ya. Sekarang Zul, saya minta tolong dijelaskan. Allah yang kamu sembah itu apakah maha hadir? Dalam artian apakah ada di hati seluruh umat manusia? Ataukah hanya umat Islam? Ataukah hanya di ars saja? Tidak bisa kemana-mana, tidak maha hadir. Tetapi Allah itu bertahta di ars, arsia, dan ditanduk oleh malaikat. Karena dijelaskan di Al-Quran bahwa ars itu ditanduk oleh malaikat. Ya kan? Itu yang mau saya tanyakan, singkat. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya. Sudah jelas pertanyaannya, Akhi Zuma? Halo? Siap. Ya, silakan 7 menit siap, waktu Akhi Zuma menjawab. Silakan. Oke. Jadi sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya tadi, saya ingin menerangkan sedikit tentang kata kun fayakun itu ya, supaya tidak disalah tafsirkan. Jadi penggalan kata kun fayakun ini di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, termasuk Ali Imran ayat 47, ayat 59, Al-An'am ayat 73, An-Nahl ayat 40, Maryam 35, terus kemudian Al-Ghafir dan seterusnya, itu tidak seperti yang digambarkan oleh saudara Yohanes. Jadi Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadilah adalah terjemahan daripada kata kun.
dan maka jadilah sesuatu itu adalah terjemahan dari fayakun. Lalu kemudian di dalam surah, saya kasih contoh surah Maryam ayat 47 yang saya terangkan tadi. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada satu orang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Lalu kemudian Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata padanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi bukan berarti seperti yang diinginkan oleh Anda ketika Allah mengatakan pun, maka jadi seperti apa yang Anda inginkan. Tidak seperti itu. Nah, kembali kepada kitab Kejadian. Bagaimana kemudian Anda menerangkan? Allah mengatakan jadilah terang. Lalu kemudian terang itu jadi. Tapi prosesnya sehari kan? Sehari itu 1000 tahun. Nah, lucunya lagi, coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2. Di situ sangat terang dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu. 7.000 tahun, 6.000 tahun menurut hitungan kita. Maka beristirahatlah Tuhan pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan butuh istirahat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia beristirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan di situ dikatakan beristirahat. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya tidak pernah lalai daripada mengurus makhluknya. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan saudara saya, Bang Rudi Yohanes. Jadi gini, apakah Allah itu maha hadir? Jelas, Allah itu maha hadir. Kenapa saya harus memperjuangkan kata Allah ini maha hadir? Sedangkan Yesus yang mati nyata di dalam kitab Anda dan iman Kristen kebanyakan, itu Anda paksakan menjadi hidup. Meski dalil-dalil itu bergejibun di dalam kitab Anda, bahkan konsep kekristenan itu, Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dia. Meski Anda embel-embeli mati yang dimaksud itu adalah tidur, itu asumsi Anda. Tapi dalil dalam kitab Anda mengatakan, Yesus mati. Dia meninggalkan hakikatnya, baik sebagai Tuhan maupun sebagai manusia. Mati dia. Meski sedetik pun mati. Makanya Anda tidak bisa menjawab ketika apakah Tuhan itu pernah menjadi mayat. Yang diturunkan Maria, yang diturunkan Yusuf, Nikodemus dari tiang salib itu adalah Tuhannya Kristen yang dalam keadaan mati, dikubur pada pemakaman Yusuf Arimatea. Itu fakta sejarah di dalam kitab Anda. Nah, kembali kepada Allah. Ketika dikatakan Allah itu wujud, maha hadir dia. Yang saya terangkan kepada Anda, dia itu maha hidup. Dia maha hidup. Artinya ketika dia maha hidup, berarti dia maha hadir. Bagaimana mungkin kemudian esensi yang tidak maha hadir itu maha hidup? Karena dia maha hadir, maka dia hidup. Ketika dikatakan bahwa dia di aras, itu dia bertahta di atas tahtanya sebagai sang pencipta. Dan kita tidak bisa menggambarkan seperti apa dia. Karena dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Dia bukan ciptaan yang bisa kita gambarkan sesuai apa yang kita pernah lihat. Orang bisa berbicara mengenai mangga karena pernah melihat mangga. Orang bisa bercerita mengenai pisang karena pernah melihat pisang. Allah esensinya tidak pernah dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mata batin. Bahwa dia ada, dia wujud bahasa Arab arti Indonesianya adalah ada. Dia ada, meski mata tidak bisa melihatnya. Laksana akal ada, meski mata tidak bisa melihatnya. Allah itu maha segala-galanya. Makanya saya katakan sifat hidup bagi Allah itu rangkaian daripada Al-Kalam. Al-Kalamnya bagi Allah itu rangkaian daripada Al-Hayyu. Al-Hayyunya bagi Allah itu bagian daripada Al-Qayyum. Dia kekal terus-menerus mengurus makhluknya. Kalau berbicara mengenai mengurus makhluk, berarti dia berada pada esensi di mana dia keberadaannya itu dirasakan oleh makhluk ciptaannya. Alam semesta ini tanpa Tuhan, kiamat. Itu yang perlu dipahami. Tanpa kasih sayang Tuhan terhadap alam semesta ini, hancur alam semesta ini. Artinya, sang pencipta yang berfirman kepada Abraham yang Anda kenal, sang pencipta yang berfirman kepada Musa yang Anda kenal, kemudian Bapa yang berfirman kepada Yesus yang Anda kenal, dia esensi Tuhan yang telah menciptakan saya, menciptakan Bang Rudi.
Nah, itu yang perlu dipahami oleh semuanya, baik teman-teman yang ada di luar sana. Jadi ketika Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatu wa la naum, Allah tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Dia. Dia Al-Hayyu yang maha hidup kekal, Al-Qayyum terus-menerus mengurus makhluknya. Berarti ketika Dia terus-menerus mengurus makhluknya, makhluknya itu ada di alam semesta ini, ada di langit sana, ada di planet sana. Berarti keberadaannya itu ada. Itu artinya Dia ada, meski kita tidak bisa lihat. Yesus menerangkan, Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah melihat Dia, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Tapi apakah Dia ada? Ada. Makanya ketika Dia ditanya, tunjukkan kepada saya, manakah Allah itu? Yesus sudah menerangkan, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Maka siapa yang melihat aku, dia sama seperti melihat yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena apa yang aku ajarkan adalah bukan dari diriku sendiri, tetapi yang aku ajarkan, yang aku katakan, yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang telah mengutus aku untuk aku sampaikan dan aku lakukan. Seperti itu, kawan. Jadi Allah itu maha hadir. Anda menyembah selain Dia, Dia melihat. Baik. Anda menyembah makhluk, Dia melihat. Anda belum ditegur. Baik. Itu di akhirat nanti. Seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Itu jawaban terakhir dari Akhina Zulkifli Abbas. Luar biasa. Pertanyaan puncak dari Bang Rudi dan jawaban pemungkas dari Akhi Zuma. Merinding. Sekarang pertanyaan terakhir dari Akhi Zulkifli Abbas untuk Bang Rudi Yohanes. Silakan Akhi Zuma, pertanyaannya. Oh, saya masih bisa bertanya. Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Ini segmen terakhir. Saya masih ingin saudara Rudi Yohanes itu sampai kepada puncak iman yang mengimani bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan karena Dia pernah mati. Kolose 1:14, Yesus mati agar manusia dapat pengampunan atas dosa-dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16, Yesus mati agar setiap orang yang memperlihatkan imannya akan Dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang abadi. Yesus mati, ya, taat sampai Dia mati. Filipi 2 ayat 8. Lalu kemudian banyak dalil-dalil yang menerangkan Yesus mati untuk menghapus dosa. Roma 6:23 dan seterusnya. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak mati, secara tidak langsung Anda sudah menjadi Muslim. Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang ditolak oleh Bani Israel sebagai penyampai firman kepada mereka, itu adalah Nabiullah dan Dia adalah utusan Allah. Mengimani Dia sebagai utusan, lalu kemudian mengimani Sang Pencipta yang mengutus Dia sebagai satu-satunya Allah, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yuk, mari kita mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Nah, bagaimana dengan dalil-dalil dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus itu mati? Oke. Mati dalam arti kata yang sesungguhnya, bukan bahasa hiasan. Mati Dia. Ditembak, disalib, mati Dia, pokoknya mati. Bagaimana mungkin kemudian pertanyaan saya Anda bisa jawab, benarkah Tuhan itu pernah menjadi mayat? Silakan. Silakan Bang Rudi, pertanyaannya. Tolong di share screen layar. Udah tahu aku gampang itu. Share screen dulu layar. Silakan. Ya, silakan share screen dulu layar ya. Ya. Oke, saya langsung aja. Ya, tadi share screen layar penting sekali. Halo, admin. Ya, silakan Bang Rudi. Ya, layar saya sedang. Perhatikan di layar saya, Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Zulkifli mengatakan ditombak, mati gini. Berarti yang mengambil orang menombak. Tidak seorang pun. Jadi Yesus tidak pernah mati. Yang terjadi adalah seperti orang tidur. Ketika kita tidur sama seperti kita menyerahkan nyawa kita. Dan demikian. Nah, sekarang saya buat perumpamaan andalan saya. Saya mengutus sang debaters ke hadapan Zulkifli, ini saya matikan. Di hadapan si Zulkifli, sang debaters mati. Apakah Rudi Yohanes mati? Tidak. Di hadapan manusia, Yesus seolah-olah mati. Tetapi apakah Allah mati? Tidak. Jadi tidak pernah Tuhan mati, apalagi Yesus.
Siapa yang bisa mengambil nyawanya? Tak ada. Terus matinya bagaimana? Ayat ini sudah jelas, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Saya juga memberikan nyawa saya ketika saya tidur, saya nggak tahu apa-apa. Itulah sebabnya mulai di Mazmur juga dikatakan orang mati seperti orang tidur. Jadi itu tidak saya karang-karang. Baik orang mau nentang saya silakan. Baik orang Kristen, saya tidak peduli. Karena ayat Alkitabnya ada. Bahkan Yesus mengatakan seperti Yunus, selesai titik. Orang yang bersangkutan mengatakan seperti Yunus, terus kita mau apa? Orang yang bersangkutan mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kita bisa apa? Oke, sudah saya jawab semuanya. Mengenai puas tidak puas, silakan. Sekarang saya mau menguraikan. Zulkifli di dalam ajaran Kristen, saya lihat dari sudut agama Kristen, kami meyakini Yesus berkata, firman Allah berkata, jadilah terang maka terang itu jadi. Itulah disebut hari pertama. Tuhan tidak bekerja 1000 hari menurut manusia. Tuhan tidak bekerja 1 hari full, tetapi dikatakan itulah hari pertama. Dinamai nama itu hari pertama. Faktanya, buka Kejadian ini. Sebentar ya, saya share screen aja. Biar kita jelas. Biar jangan dikatakan bahwa Tuhan kami bekerja 1 hari penuh. Enggak. Tetapi kalau di Al-Quran memang diakui masa. Berapa masa. Ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Tidak ada di sini waktu luang, waktu tenggang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap malam. Jadilah petang, jadi itulah hari pertama. Tuhan menamainya jadi hari pertama. Itulah hebatnya Bible. Agar orang jangan mempelintir-pelintir ayat Alkitab. Dijelaskan di sini, itulah hari pertama. Dinamai Tuhan hari itu hari pertama. Bukan berarti Tuhan kami bekerja 1 hari penuh. Nah, sekarang mengenai Kejadian 2. Nah ini. Bukan Tuhan capek, bukan Tuhan letih atau penat, tidak. Penciptaan terhadap dunia sudah selesai 6 hari. Nah, ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah yang dibuatnya. Tuhan berhenti terhadap pekerjaan penciptaan langit dan bumi. Zulkifli, kamu tahu Allahmu apakah sampai sekarang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Kalau kamu bilang dia tidak berhenti, Allah yang kamu sembah juga berhenti. 2 masa menciptakan langit dan bumi, 4 masa ini dan segala macamnya. Setelah itu ada kali penciptaan, tidak berhenti. Artinya Allah di dalam Alkitab membenarkan kitab suci Bible. Hari ke-7 dia berhenti. Itulah sebabnya orang Muslim memaksakan diri bahwa penciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran 6 masa. Sementara ada yang menjumlahkan orang lain 8 masa katanya. Saya lebih percaya kepada Bible 6 masa. Setelah itu apakah menciptakan langit dan bumi lagi? Tidak. Stop. Berhenti. Bukan karena capek. Tetapi Alkitab mengatakan di Kejadian 1. Di bawah sekali ayat berapa itu? 30-an. Dikatakan apa? Karena nilainya sudah sempurna. Sangat amat sempurna. Tidak ada lagi yang perlu ditambah di bumi ini. Maka berhenti. Bukan capek. Jadi menurut Zulkifli, jika Tuhan kami capek, terus Tuhanmu apa? Masih bekerja menciptakan langit dan bumi sampai sekarang? Saya tidak tahu. Padahal yang dibilang 2 masa, 4 masa. Selesai. Itulah kehebatan Bible. Yang betul-betul dari Tuhan. Semua agama di belakangnya bersumber kepada Bible itu. Termasuk Kristen. Kami tidak menyangkal kami mengambil kitab orang Yahudi. Ya. Dan saya selalu berkata, tidak ada saya ubah-ubah perkataan saya. Yesus tidak pernah mati. Saya bilang terus. Jangan kamu katakan, karena untuk membela debat ini, jadi saya memaksakan diri Yesus mati. Tidak, saya tahu kitab suci itu apa isinya. Karena Tuhan mengandungkan kepada saya Roh Kudus, untuk saya mengerti arti kitab suci. Oke, yang berikutnya, ini saya catat ya. 6 masa, ini. Mengenai nubuatan, harus bisa dibedakan. Nubuatan dengan penciptaan. Atau firman Allah, jadi maka jadilah. Menurut ajaran Kristen. Seperti Kejadian itulah, jadi maka jadilah. Kalau dia memiliki rentang waktu namanya nubuatan yang akan terjadi, yang akan selesai dan akan dilaksanakan, itu bedanya. Terus ini si Zulkifli mengatakan Tuhan yang dia sembah maha hadir, maka kau akan bertentangan dengan banyak ulama. Ada bahkan videonya, coba lihat, ketika ditanya apakah Allah, maaf ini Allah hadir di mall tadi mana, dia bilang oh tidak semua tempat Allah hadir. Tuhan tidak maha hadir, kata ulama itu. Ada videonya. Saya setuju dengan kamu, Tuhan maha hadir. Artinya kau membenarkan isi Bible. Memang Bible itu benar semuanya. Ya. Sesudah itu
Kamu mengatakan orang bisa melihat setelah melihat mangga, maka dia bisa menceritakan mangga. Demikian juga Tuhan. Setelah melihat manusia, dia menciptakan manusia, maka dia bercerita bahwa dia seperti manusia, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Selesai. Semua isi Bible malam ini kamu akui kebenarannya. Selesai. Apa yang mau saya ulas lagi? Semua sudah selesai nih. Ya. Nah, ini hari pertama. Oke, selesai. Terima kasih. Kalau ada Masih ada 23 Ya. detik lagi. Kalau ada saya kata-kata yang salah, karena kita tidak ada closing statement, saya minta maaf. Dan ini hanya dalam tataran ilmu. Dan saya menguraikan semua dalam tataran ilmu, bukan tataran yang lain-lain. Dan itu semua ada ayatnya, ada dasarnya yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Oh, salah, bukan salah sang debater. Terima kasih. Oke, baik. Itu terakhir tadi jawaban dari Bang Rudi Yohanes, ya. Untuk penilaian mana yang baik, mana yang benar, mana pemenangnya, siapa sang debater sebetulnya malam hari ini, silahkan dinilai sendiri oleh para penonton dimanapun Anda berada. Baik, sudah berakhir ya Iwan Villa dan penonton dimanapun Anda berada. Silahkan untuk Bang Zuma dan Bang Rudi saling bersalaman dulu, ya silakan. Kalau Bang Zuma mau apa namanya itu debat kedua kali, silakan ya, dari dia temanya saya siap. Sekarang kan Oke, dari karena saya besok. iya, karena ini adalah topik yang diajukan oleh Bang Rudi Yohanes sendiri ya. Ini juga mau diklarifikasi karena tadi sebelum perdebatan ini mulai ada pernyataan dari Bang Rudi Yohanes bahwa umat muslim itu tidak pernah berani menerima tantangan tema dari pihak Kristen. Malam hari ini membuktikan bahwa pernyataan itu tidak benar. Jadi Iwan Villa atau penonton dimanapun Anda berada, tolong itu klarifikasi langsung dari pihak kami ya. Bahwa pernyataan ya. Oke. Oke, satu dari saya, Bang. Saya, Bang. Bang Rudi, saya dengar tadi Anda ada sakit, Bang. Tolong jangan sampai sakit, ya. Abang harus sehat terus. Umat terima kasih. butuh Anda. Umat Siap, kita terima kasih. butuh Anda, ya. Ya. Supaya Oke, kita bisa terima kasih, menjelaskan kebenaran-kebenaran. Harus sehat. Sip. Yuk. Ya, Bang. Oke. Itu aja dari saya. Ya. Oke, baik. Demikian para penonton, berakhir sudah debat kita malam hari ini mengenai konsep Tuhan dari persepsi Islam dan juga Kristen dengan narasumber Bang Zulkifli Mabas dengan Rudi Yohanes atau sang debaters. Saya selaku moderator malam hari ini mohon maaf jika ada salah dan janggalnya, karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari diri saya yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Rudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.